Daripada ngomongin film yang udah rame banget dibicarakan ini, gimana kalau kita ngomongin sesuatu yang lebih besar? Apa sih male gaze dan kenapa sering banget disebut waktu rame-rame film selesai kemarin? Beberapa ulasan singkat di sosial media nggak sungkan untuk langsung bilang selesai jelek. Karena karakterisasi tokoh-tokoh perempuannya yang dianggap melanggengkan diskriminasi dan kekerasan pada perempuan. Mereka hadir cuma jadi alat dalam narasi cowok-cowok misoginis di filmnya. Cara-cara perempuan dipandang sebagai objek lewat mata kamera pembuat filmnya dan penonton disebut male gaze. Teori yang dipopulerkan Laura Mulvey di esainya Visual Pleasure and Narrative Cinema yang dibikin di 1975, 3 tahun sebelum sutradara Tompi lahir. Tompi sendiri nggak terima kalau filmnya disebut melanggengkan male gaze. Tapi banyak penonton yang nggak setuju dengan pembelaan Tompi. Selma Kirana Haryadi di Magdalene misalnya. Dia nulis seenggaknya ada 4 bukti male gaze yang dilanggengkan di film selesai. Perempuan yang selalu salah, representasi buruk ODGJ, standar ganda perempuan pekerja, dan perempuan yang dijadikan objek seksual. Dan sebenarnya sulit menampik kalau selesai bukan produk male gaze. Karena penulis dan sutradara, dua kursi yang berperan besar dalam produksi narasi filmnya adalah laki-laki. Itu jadi sesuatu yang otomatis. Tapi kenapa sih male gaze masih lestari dan gimana cara menghindarinya? Then he undressed me with his eyes. Then he had his way with me with his eyes. Ugh, the male gaze. Di esainya, Mulvey menjelaskan kalau male gaze tercipta karena tatanan dunia yang nggak seimbang. Gaze atau cara kita melihat lewat film seringkali dibingkai lewat kacamata laki-laki cis heteroseksual, alias mereka yang sejak lahir seumur hidupnya bergender laki-laki. Dalam male gaze, Mulvey berargumen kalau cara kita menikmati tontonan dibagi jadi dua. Si aktif yang biasanya adalah laki-laki cis heteroseksual dan si pasif yang pasti adalah perempuan atau gender direpresi lainnya. Itu yang bikin fokus kamera ketika menyorot perempuan seringkali adalah tubuhnya, bukan wajahnya atau dialognya. Contoh yang paling sering muncul kalau lagi bahas male gaze adalah adegan karakter Shia LaBeouf di Transformer yang nontonin karakter Megan Fox lagi benerin mobil. Kamera movementnya ngikutin mata Shia LaBeouf panning dari bawah ke atas, ngikutin liuk badannya Megan Fox. Fakta kalau Megan lagi benerin mobil bukan fokus utama adegan itu. Yang jadi fokus malah something chemical yang lagi dirasain sama Shia LaBeouf. Ini yang ditekankan Mulvey dan kenapa esainya groundbreaking banget. Di film, perempuan secara visual diposisikan sebagai objek hasrat laki-laki cis heteroseksual. Tubuh perempuan seringkali hanya untuk dilihat, alias objek atau display, kata Mulvey. Ini yang bikin jib shot seringkali jadi teknik andalan sutradara untuk memperkenalkan tokoh perempuannya. Biasanya akan disorot dari kaki ke kepala. Ini juga yang bikin karakter perempuan seringkali harus pakai baju yang harusnya dia nggak pakai di adegan tertentu. Contoh konyol gini tuh banyak banget. Tapi male gaze sendiri nggak cuma berkaitan dengan adegan over-sexualizing aja. Male gaze bisa dilihat dari informasi apapun yang dihadirkan di film. Kita bisa ngelihat itu dari kamera movement, cut, lewat narasi, lighting, angle. Male gaze bisa dibilang adalah cara default film memotret perempuan. Banyak filmmaker dan akademisi studi film perempuan yang bilang male gaze is basically everything. What is the male gaze, guys? It's pretty much everything. Everything you've ever seen, it's most TV shows, it's all movies. Ini karena umur male gaze di film-film mungkin setua umur sinema itu sendiri. Karena kayak industri lainnya, industri film sejak awal juga didominasi laki-laki dan kultur patriarki. Dominasi di sini bukan cuma oleh pembuat film, kayak produser, sutradara, atau kru, tapi betul-betul di seluruh ekosistem film, termasuk distributor, penonton, pengajar, atau kritikus, alias tukang review. Sepanjang FFI ada, dari 1955 sampai sekarang misalnya, perempuan cuma pernah menang 2 kali sebagai sutradara terbaik FFI. Dua-duanya di tangan Molly Surya. Di Hari Film Nasional 2019, saya ketemu 6 perempuan di industri film Indonesia. Mereka adalah produser, penulis naskah, sutradara, aktor, dan akademisi sekaligus kritikus. Semua sepakat kalau representasi perempuan masih minim di film kita. Yang kemudian, kata Hannah Al-Rashid, jadi salah satu faktor kenapa suara-suara forward-thinking females masih jarang dibanding representasi perempuan di mata patriarkis. Ini diamini Gina Esnur, yang bilang kalau penempatan perempuan pada kursi-kursi penentu keputusan, macam kursi sutradara dan produser, akan terlihat ketika menarasikan cerita-cerita perempuan. Kesempatan itu yang dimanfaatkan Molly saat menyusun adegan perkosaan Marlina.
di Marlina, si pembunuh di 4 babak. Dia sengaja memosisikan Marlina di atas dalam adegan memilukan itu. Molly menolak menampilkan adegan perkosaan yang cenderung serupa dalam kebanyakan representasi film male gaze. Semisal karakter perempuan lemah, menangis di pojokan, pakaian robek, tak berdaya, dan seringkali ditampar-tampar. Molly menggedor kesadaran penonton bahwa perkosaan adalah tentang paksaan, bukan tentang cara pakaian atau semacam pertanyaan absurd, apakah ia orgasme atau tidak. Ketika terus dipelihara atau pura-pura diabaikan, male gaze memang merampok agensi perempuan dan hal-hal yang dianggap halangan buat mata patriarki, termasuk hal-hal yang berbau feminin. Karena di dunia patriarki, maskulinitas seringkali adalah produksi dari mengerdilkan agensi perempuan dan hal-hal feminin. Ingat kenapa male gaze bisa tercipta, kata Mulvey? Karena tatanan dunia yang nggak seimbang. Film bukan karya yang datang dari ruang hampa, kayak teorinya Mulvey yang juga nggak datang dari nonton film doang. Dominasi cara pandang laki-laki cis heteroseksual tadi akhirnya terpatri lewat male gaze. Dan male gaze ini bukan cuma hadir di film, tapi juga media dan banyak literatur kita. Sehingga apa yang ditatap laki-laki seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajarnya. Akhirnya ini mempengaruhi banyak hal, mulai dari gimana film diproduksi, standar film yang laku, siapa yang bisa kerja di industri, sampai hal-hal di luar film sendiri. Tapi masih saling ngaruh, kayak standar kecantikan, dismorfia pada bentuk tubuh, dan pelanggengan tindakan-tindakan represif pada kelompok rentan. Terus solusinya apa? Bikin gaze tandingan, female gaze. Di TikTok, belakangan ada tren male gaze versus female gaze. Isinya kurang lebih perbandingan. Gimana kira-kira persona kita kalau ditulis oleh laki-laki versus perempuan. Di satu titik, tren ini menarik dilihat sebagai protes atas male gaze yang makin menjamur. Which is good. Tapi tren ini juga menempatkan female gaze sebagai jawaban dari masalah yang ditimbulkan male gaze. Terus bentuk female gaze gimana? Banyak yang beranggapan kalau female gaze otomatis adalah kebalikan dari male gaze. Artinya, giliran laki-laki yang jadi display di mata perempuan, diobjektifikasi dan di-oversexualizing. Kenyataannya nggak gitu. Beberapa filmmaker menawarkan definisinya sendiri. Jill Soloway di TIFF Talk 2016 kasih speech panjang tentang female gaze. Dia bilang penting untuk memformulasikan female gaze, terutama karena sampai hari ini dominasi laki-laki di sinema di seluruh dunia masih sangat besar. Buat Soloway, kalau male gaze adalah tentang apa yang dilihat penonton, maka female gaze adalah tentang apa yang dirasakan penonton. Female gaze adalah tentang menggunakan perspektif perempuan di layar untuk menekankan emosi dan karakter di cerita. Akademisi dan penulis Intan Paramadita pernah menyebut Pasir Berbisik, karya sutradara Nante Ahnas, adalah contoh film yang menawarkan eksplorasi dimensi female gaze yang sulit ditemui sejak 1926 sampai ujung tumbangnya Orde Baru. Menurut Intan, lewat lensa feminisnya, Nante Ahnas mempersilahkan penonton untuk melihat sendiri dari kacamata perempuan, baik lewat lensa kamera yang dipegang sutradara maupun karakter di filmnya. Celine Sciamma lebih liar lagi bereksperimentasi tentang female gaze di filmnya Portrait of Lady on Fire. Dia benar-benar menciptakan dua tokoh utama yang punya latar belakang ekonomi setara, ras yang sama, umur yang sebaya, dan bahkan tinggi yang sepantaran untuk men-challenge relasi kuasa yang ada dalam teori gaze. There would be no gender domination, of course, because it's two women, but also no intellectual domination. And no social hierarchy. Satu-satunya pembeda di antara dua tokoh itu adalah salah satunya seorang pelukis dan satunya lagi adalah objek yang dilukis. Tapi Eloise, karakter yang jadi objek lukis, mengingatkan Marie-Anne di salah satu adegan bahwa menatap dan ditatap adalah dua arah. Ini yang jadi tawaran Sciamma, bahwa female gaze adalah tentang saling melihat satu sama lain. There is no muse, there's only collaborators and women inspiring in mutual way. Filmmaker Susanna McCalla dan Debra Minoff di kanal YouTube mereka bilang, nyaris mustahil sebenarnya untuk tahu cara gimana perempuan melihat sesama perempuan melalui lensa kamera dan membedakannya lewat male gaze karena budaya patriarki yang langgeng. Tapi ada tren breaking fourth the wall di karya-karya sinias perempuan prominent belakangan. Karakter-karakter perempuannya langsung menatap kamera, mengingatkan penonton bahwa apa yang bisa ditatap juga bisa menatap balik. Sekaligus juga jadi penegas ke penonton bahwa mereka juga punya power untuk memutuskan bagaimana mau dilihat dan apa yang perlu dilihat dari narasi mereka. Cara serupa juga dipakai Nante Ahnas di Pasir Berbisik. Beberapa kali karakter berlian yang diperankan Christine Hakim dibiarkan menatap lurus ke kamera, ke arah kita penonton. Kadang-kadang dibarengi latar suara yang ngagetin, pertanda kalau dia bisa melotot balik, melawan karena nggak nyaman. Benang merah dari female gaze versi Soloway, Sciamma, McCalla, Minoff
Intan sampai Nante Ahnas adalah upaya mendekonstruksi relasi kuasa dominasi male gaze. Sejalan dengan semangat Mulvey yang ingin melawan dominasi di dunia yang nggak seimbang. Gagasan-gagasan cerkas dan forward thinking begini emang kan susah dipahami mereka yang biasa mendominasi. Istilahnya kepala nyaman, sampai bedain seksis atau seksi aja masih susah. Nah, buat episode berikutnya, kalian punya saran film, series, atau topik menarik tentang sinema lainnya nggak? Yang kira-kira bakal seru kalau kita kulik bareng. Tinggalin di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Sampai ketemu di Misbar Tirto berikutnya.